Terus dari situ terus kemudian menyebar ke atas ya, menyebar ke atas dengan yang namanya radiasi optika itu menuju yang namanya pusat penglihatan primer gitu ya, yang namanya primary visual cortex gitu ya. Cortex ya, primary visual cortex. Nah, di situ diolah sebagai mencoba mempersepsikan apa yang dilihat gitu ya. Nah, bergabung dengan memori, dengan emosi, jadilah yang namanya penglihatan. Jadi proses penglihatan kita itu diproses di otak ya. Penglihatan kita itu diproses di otak gitu ya. Mata itu hanya sekedar sensor aja. Nah, di otak kita itu dengan memori, dengan imajinasi, ya, terus kemudian emosi, jadilah gambaran yang kita lihat. Jadi orang itu melihat, misalkan melihat barang yang sama, yang dilihat itu beda gitu. Ya misalnya ini, Mas Abu dan saya melihat ini warnanya putih gitu ya. Ya, kita sepakat ini putih. Tapi sebetulnya putih yang dilihat Mas Abu dengan putih yang saya lihat itu nggak sama gitu. Ya, ya. Nggak sama gitu. Tapi kita sepakat ini putih gitu ya. Gitu. Nah itu makanya ada orang yang nggak suka warna putih, suka warna merah, ada yang nggak suka warna merah, karena yang dilihat berbeda-beda. Gitu. Hanya kita sepakat, oh itu merah. Gitu. Itu adalah hasil dari memori kita. Memori kita mengatakan itu merah. Kenapa? Karena diberitahu orang-orang itu merah. Gitu. Semua orang bilang itu merah, kita bilang merah. Gitu. Itu adalah memori, emosi. Gitu. Nah, pada saat tidak ada rangsangan, gitu ya, tidak ada rangsangan cahaya, tidak ada rangsangan benda, tidak ada sesuatu pun yang masuk mata, tapi terjadi proses penglihatan di otak kita, terproses dari seolah-olah kita melihat, itu yang namanya halusinasi gitu. Tidak ada barangnya itu, tidak ada cahaya yang masuk yang ditangkap retina itu nggak ada. Tapi otak kita memproses seolah-olah kita melihat, itu yang namanya halusinasi gitu. Berarti bisa terjadi di ruang gelap gitu ya, Dok? Bisa itu ya. Mas Abu pernah halusinasi? Oh pernah, makanya saya pengen nanya karena relate banget nih, kemarin ceritanya relate banget. Mas Abu pernah dan sering. Mimpi itu kan merem. Iya. Merem kan? Tapi seolah-olah melihat gitu ya. Mimpi itu kan kita melihat sesuatu tuh. Otak kita bekerja melihat sesuatu. Mimpi itu pada dasarnya ya seperti halusinasi. Dengar orang ngomong tapi nggak ada itu. Tapi otak kita mendengarkan orang ngomong gitu. Nah, kalau di tempat gelap, nggak peduli tempat gelap, tempat terang, halusinasi ya halusinasi aja gitu. Oke. Halusinasi aja. Dan halusinasi itu sebetulnya yang namanya telinga, mata kita itu fungsinya adalah sebagai sensor. Kalau ada getaran yang bisa kita dengarkan, kalau ada yang namanya cahaya yang bisa, itu gelombang semua. Semua itu gelombang. Suara itu gelombang. Cahaya itu juga gelombang, gitu ya. Juga gelombang. Hanya saja gelombang yang tertangkap oleh mata kita tidak bisa tertangkap oleh telinga kita, gitu. Ya, gelombang yang tertangkap yang bisa kita dengar antara 20 sampai 20.000 Hz itu tidak bisa merangsang mata kita. Mata kita pun hanya melihat panjang gelombang antara merah dan ungu. Di luar itu nggak melihat, ya. Ultraviolet atau inframerah tidak tampak oleh mata kita. Sinar itu banyak, sinar X, sinar gamma itu tidak tampak oleh mata kita. Ya tidak tampak. Mata kita tidak bisa menangkap itu. Jadi panjang gelombang banyak. Jadi kalau misalnya ini ada memancarkan gelombang, ya gelombangnya itu berapa hertz? Karena ada orang otak kita memancarkan gelombang, kita nggak nangkap. Udah nggak usah macam-macam. Kamu bilang gelombang itu berapa hertz, udah diukur gitu. Tidak ada gelombang yang tidak bisa diukur di dunia ini. Kalau kamu mengklaim bahwa otak kita itu memancarkan gelombang, ya udah berapa hertz gitu. Buktikan aja, ini batu ini memancarkan gelombang, ya udah, kan gampang bisa diukur. Itu batu itu melancarkan elektromagnetik, iya berapa, gitu, kan gampang. Gitu. Superkonduktor, iya berapa ohm tahanannya, gitu. Pakai avometer aja bisa kita. Gitu. Memancarkan apa energi, iya berapa newton, berapa joule, gitu. Itu kalau kita ngomong. Nah, kalau kita yang kembali ke halusinasi tadi, kalau
telinga kita tidak mendapatkan rangsangan, tapi pusat pendengaran di otak kita itu merespon dan akhirnya seolah-olah kita mendengar, itu yang namanya halusinasi pendengaran. Gitu. Halusinasi itu bukan hanya pendengaran dan penglihatan, penciuman juga bisa, gitu ya. Perabaan juga bisa. Jadi terasa ada angin silir-silir gitu. Itu juga halusinasi gitu ya. Oke. Nah, itu adalah halusinasi. Kira-kira gitu yang disebut halusinasi. Nah, terus kan semalam tuh cerita, jadi punya teman ini gitu ya. Terus baru disadari akhir-akhir, terus pas nanya teman ini kemana, terus Pak keluarga waktu itu tadi semalam cerita. Nggak ada yang tahu gitu. Nah, itu tuh gimana sih Dok prosesnya Dok? Gimana coba? Ya namanya anak autis ya, ngomong sama orang kan jarang gitu. Lebih sering ngomong sama botol, sama kucing gitu ya. Gitu. Saya lebih seneng ngomong sama botol sama gelas ketimbang sama papa saya gitu. Oke. Ya oke. Saya dengan bapak saya itu ngobrol jarang, kalau sama gelas sama botol tiap hari gitu. Dan bagi saya waktu itu ngobrol sama orang itu capek gitu. Kenapa? Sebagai anak yang autis dengan Savant syndrome, saya bisa menangkap ekspresi atau emosi tiap orang itu, paham saya gitu. Orang nggak suka itu tahu gitu, paham. Orang ini nggak suka, orang ini marah, saya tahu gitu, tahu. Gitu. Nah, karena kenapa peka gitu Dok maksudnya? Iya, Savant syndrome kan begitu. Savant syndrome itu saya menangkap emosi itu lebih sederhana daripada ngomongan gitu. Misalnya emosi kucing itu, saya paham kucing itu kalau begini dia itu pengen berak, kalau begini pengen pipis, kalau begini pengen makan, kalau begini pengen kawin, sederhana gitu. Manusia juga gitu, kalau gini nih marah, kalau gini ketakutan, saya tahu gitu ya. Cuman bahasa manusia yang membuat itu ruwet gitu. Ya gitu. Misalkan bapak saya ini, saya tahu bapak saya itu tidak suka sama seseorang, tapi selamat pagi Pak, tuh kan, bingung kan kita itu. Oke, beda gitu ya, the real gitu ya. Iya, apa yang dalam emosinya dan apa yang diucapkan itu beda gitu. Oke. Jadi bagi saya manusia itu pembohong semua gitu. Apa yang dirasakan tidak sama dengan apa yang diucapkan. Capek lah, enak ngomong sama botol. Ya saya tahu sih botol nggak ngomong, tapi enak gitu. Ngomong sama botol. Gitu. Jujur ya Dok ya? Iya. Ya saya tahu botol tuh nggak ngomong, gelas tuh nggak ngomong, kucing juga nggak ngomong. Tapi ya mereka nggak pernah berbohong, justru karena nggak ngomong. Belakangan saya paham bahwa yang namanya kebohongan itu namanya tata krama atau manner. Itu kebohongan, dan itu tujuannya untuk kita supaya bisa kerjasama gitu. Ya, bapak saya ini dengan anak buahnya boleh benci tapi nggak boleh ngomong. Kalau ngomong nggak bisa kerjasama jadinya gitu. Ya, anak buah atau direktur boleh benci sama sekretarisnya tapi nggak boleh ngomong. Sekretarisnya juga gitu, boleh benci, boleh, tapi nggak boleh ngomong. Ya, ketemu pagi-pagi, selamat pagi Pak. Itu dalam hatinya, kapan mati gitu. Nah, itu tahu gitu ya, kerasa ya. Itu tahu, kalau orang-orang gitu tahu ya. Oke. Tapi kan tidak pun, pada dasarnya sekretaris itu terus kemudian menahan untuk menyatakan kebenciannya, itu adalah tata krama, manner gitu ya. Manner itu adalah menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Dan itu adalah syarat supaya kita bisa kerjasama. Makin kerjasama, itu yang namanya manner. Saya dulu nggak paham manner itu. Sampai sekarang saya tata krama saya kan rendah. Sampai sekarang loh ya itu. Saya paham, saya itu nggak kenal tata krama gitu. Kenal, saya paham gitu ya. Itu saya mulai ini semua orang marah sama saya itu. Kayaknya yang bermasalah ini saya, tapi apa ya masalahnya gitu. Saya nggak paham itu masalahnya, bahwa saya itu nggak kenal tata krama. Tahu saya tata krama misalnya unggah-ungguh itu ya, dalam cara kognitif itu yang namanya unggah-ungguh itu tahu gitu, tapi untuk menjalaninya itu bagi saya suatu hal yang sulit gitu ya. Suatu hal yang sulit itu. Waktu saya kuliah itu tiap kali ada pejabat datang heboh mesti saya cari masalah gitu ya.
ada kuliah umum, mulai dari Pak LB Murdani, terus kemudian Pak Nugroho Susanto itu bermasalah semua itu. Sampai saya digiring sama Menba gitu ya, dibawa ke Garnisun gitu. Oke. Iya udahlah gitu ya, heboh gitu. Nah, tapi kalau waktu saya kecil ini, kembali ke halusinasi waktu saya kecil, ya saya nggak paham itu halusinasi karena bagi saya orang-orang ini dengan orang-orang yang lain lama bentuknya gitu. Tapi bentuknya itu nyata gitu, Dok? Ya, nyata. Iya orang, iya gitu, orang gitu ya, orang banyak orang gitu. Nah, banyak. Nah, pada saat saya berusia 10 tahun, hampir 11 tahun itu, ada dua teman yang sangat akrab lah dengan saya ya, bahkan ya saya kan nggak tidur kalau malam itu. Nah, dua orang ini nemenin gitu ya, nemenin itu datang malam-malam itu, datang gitu. Nah, sebagai anak-anak kan kita juga tidak terlalu memikirkan kan ya itu. Ya. Nah, setelah anak ini hilang lama dan saya SMP itu mulai baca buku, melahap buku-buku yang ya buku filsafat, buku pengetahuan populer, termasuk buku-buku psikologi populer gitu. Saya membaca buku-buku tentang imaginary friend gitu. Ya. Terus ini saya kan dianggap bisa melihat sesuatu yang mereka nggak lihat ini gitu ya. Karena dari kecil itu saya dianggap bisa melihat jin gitu. Ya geli banget Kak. Nggak simpel banget gitu ya. Pokoknya aneh jin aja gitu ya. Iya. Saya bisa melihat jin. Padahal yang saya lihat itu halusinasi gitu ya. Karena bapak saya itu pemuka agama, kakek saya pemuka agama, dianggap setengah wali saya ini gitu ya, calon wali gitu. Kan asu. Aduh, padahal terusin aja Dok, asik ya, Dok. Ini orang yang punya handicap dianggap calon wali kan asu namanya. Oke. Ya gara-gara ini saya itu kesulitan berkomunikasi, gara-gara kondisi saya ini saya juga kesulitan bersosialisasi gitu ya itu. Nah itu sebetulnya itu handicap gitu ya. Tapi bagi komunitas tertentu, wah ini calon wali gitu ya, wali kepalamu gitu ya, wali untukmu baris gitu ya. Tapi waktu itu saya juga dalam rentang hidup saya itu juga pernah merasa diri saya sakti jangan salah. Gitu. Oke. Nah, semua orang mengatakan saya sakti, saya juga ikut-ikutan percaya emang aku sakti sih gitu ya. Iya itu, saya sakti. Nah pada saat saya mulai baca-baca, masa iya ya gitu, masa iya. Gitu. Nah akhirnya tentang ini kita ngomong tentang halusinasi dulu nih, halusinasi ini. Nah pada saat nah, waktu itu ada film lama yang judulnya The Dog Dread Fred itu film anak-anak ya untuk semua umur. The Dog Dread Fred itu judulnya film itu. Judulnya film lama The Dog Dread Fred itu. Nah, itu saya juga melihat ini jangan-jangan saya juga. Nah, terus saya teringat bukan hanya teringat, saya itu setiap saat itu mengingat gitu. Dua teman saya yang hilang dan saya cari-cari lama itu. Awalnya saya nganggap, ini dua anak ini pindah lah ya, mungkin ibunya pindah, bapaknya pindah, kan biasa ya gitu. Karena saya kecil itu juga pindah dari satu kota ke kota itu sering ikuti bapak saya. Jadi ya, bagi saya ya nggak apa-apa itu mungkin pindah. Nah, pada saat saya mulai itu tanya, saya mau mencoba nanya itu ya ke ibu saya, ke bapak saya, Mah, itu Hangi dulu itu kemana ya gitu. Hangi siapa namanya dong? Siapa namanya? Hangi. Gitu. Hangi, oke. Cewek. Cowok. Oh, cowok. Yang saya itu tengkorak saya yang saya kasih nama Hangi itu ya gara-gara ini. Tentu kan harus saya punya tengkorak yang kemana-mana. Sebetulnya tengkorak itu adalah tengkorak saya sih itu. Itu gambar tengkorak saya itu di 3D-kan terus kemudian dibentuk. Itu sebenarnya tengkorak saya. Nah, Hangi itu kemana ya itu? Hangi sopo gitu. Nggak ada yang tahu. Loh masa nggak ada orang setiap hari di rumah. Hangi siapa? Langsung saya diem. Iya tuh kan. Saya ini nggak ada yang tahu gitu ya.
belasan tahun saya merasa hal itu ada beneran gitu ya itu. Nah ini kok nggak ada. Waduh gitu ya. Saya langsung diem ini. Waduh ini saya ngomong sama adik saya kan, adik saya itu. Sayang, kamu sering nggak lihat aku ngomong sendiri? Yo sering mas gitu ya. Waduh ini ya. Nah perasaan saya itu nggak pernah ngomong sendiri. Pasti ada yang saya ngomong, entah itu orang, entah itu botol. Saya nggak pernah ngomong sendiri gitu. Kamu pernah lihat nggak gitu ya? Aku ngomong sendiri. Yo sering mas itu. Nanti kalau aku ngomong sendiri, ketegur ya aku ya. Ini ingetin ya itu. Nah nggak lama kemudian saya, mas sampai ngomong sendiri gitu. Gitu. Loh, kamu nggak lihat ini gitu. Lah adik saya malah takut kan gitu. Kamu nggak lihat ini. kamu nggak lihat ini gitu. Ini dia setengah-setengah takut, enggak apa gitu ya. Nah itu, saya waduh ya memang benar saya itu berhalusinasi. Itu SMA gitu ya. SMA. Jadi saya akhirnya semakin saya menahan diri ngomong dengan orang gitu ya. Dan itu tidak saya sadari. Begitu saya merasa, saya tahu bahwa saya berhalusinasi dan ilmu-ilmu kesaktian yang selama mulai SMP itu saya pelajari itu ternyata saya yang nggak kebal, ternyata saya buktikan semua, omong kosong lah semua ini ya itu. Saya semakin menarik diri dari dari bergaul dengan secara personal ke orang. Ya meskipun rumah saya itu jadi jujukan itu, rumah saya itu banyak teman-teman SMP SMA datang, tapi bagi saya ya udahlah silakan nggak apa-apa, tapi ya banyak, tapi saya tidak pernah merasa dekat dengan siapapun gitu ya. Nah itu adalah handicap sebetulnya. Ya. Saya nggak punya sahabat, nggak pernah punya sahabat gitu ya. Teman datang ke rumah saya ngambil minuman sak karepmu lah ya, itu mandi di kolam renang ya silakan gitu ya. Nggak apa gitu ya. Tapi ya bagi saya itu ya biasa aja gitu. Bagi saya pun bapak saya dan botol itu ya sama objek gitu, tidak berbeda gitu. Nah itu dan yang jadi persoalan adalah apa yang saya lihat dan mereka tidak melihat ya, karena privilege yang saya punya, saya dianggap ya itu tadi calon wali lah, orang sakti lah. Oke. Dan itu tadi Dok Des bilang bahwa wajar gitu ya, wajar. Berarti kalau yang namanya wajar itu berarti common terjadi, dan sebenarnya kalau ngomongin handicap gimana tuh Dok? Apakah harus disembuhkan atau gimana kira-kira? Common. Kalau biasanya pada umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang 7 tahun kemudian biasanya yang namanya imaginary friend itu hilang dengan sendirinya. Pada umumnya seperti itu. Lah kalau imaginary friend itu menetap, lah itu yang jadi handicap gitu ya. Karena dia akhirnya tidak bisa membedakan mana yang khayalan, mana yang realita gitu. Kesulitan itu ya itu. Kemarin saya waktu dengan Koim saya bicara mengenai salah satu contohnya adalah John Nash yang ada dalam film Beautiful Mind. Menetap itu imaginary friend-nya, dia tidak bisa membedakan mana yang khayalan, mana yang realita gitu. Ya. Lah untung saya ini bisa membedakan sampai sekarang ya ada, cuman saya bisa membedakan ini halusinasi Mas Abu bukan gitu. Saya bisa membedakan itu. Oh, itu karena latihan gitu ya? Atau yang datang atau yang datangnya itu lagi, jadi udah tahu nih si ini halusinasi. Saya tahu. Saya tahu. Sudah tak titeni lah ya gitu. Udah. Oke. Saya udah tahu gitu. Nah, itu yang membuat yang bagi saya ya akhirnya ya cuman saya lama bisa bergaul sama orang itu lama gitu. Sampai sekarang pun saya anggap saya ini nggak bisa bergaul gitu. Sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang karena pergaulan saya itu ya kemudian seringkali berakhir dengan kejengkelan orang gitu ya, jengkel gitu ya. Ketemu ngomong, wah dokter iya itu ngomong itu, begitu ngomong setengah jam, wah sebel ya gitu. Ya, itu udah lumrah gitu. Itu udah lumrah gitu. Itu ya, nah itu adalah
namanya keterampilan bergaul gitu ya. Kalau Mas Abu ini wah cerdas banget gitu. Wah cerdas lah itu. Nggak diragukan lagi. Kecerdasan bergaulnya Mas Abu itu luar biasa. Nggak usah diuraikan lah ya. Itu kecerdasannya itu luar biasa. Nah itu saya memang tidak cerdas secara emosi dan secara sosial itu. Untuk berteman itu meskipun ya dalam waktu 12 tahun atau mulai tahun 96 itu, kalau sekarang itu ya kemajuan pesat, tapi tetap saja itu ya. Karena ya seperti orang yang tidak bakat main sulap, latihan seperti apa ya gitu-gitu aja gitu ya. Misalkan, wah dilatih sulapan, tapi dia nggak berbakat, ya udahlah kamu nggak usah jadi apa master atau perform, kamu jualan alat sulap di mall aja gitu. Ya kayak gitu ya. Oke. Tapi itu beda kayak film Glass gitu atau Split yang personality-nya bisa jadi gimana? Itu beda nggak sih, Dok? Gini. Split itu, Mas Abu itu split gitu. Mas Abu itu multi personality gitu. Pada saat Mas Abu berhadapan dengan saya, Mas Abu berperilaku berbeda dengan berhadapan dengan Pak Agus Mustafa. Beda. Oke. Ya, itu multiple personality gitu ya. Hanya saja itu bukan gangguan gitu. Gangguan yang namanya multiple personality disorder, justru dia tidak bisa menempatkan kapan harus berubah-ubah itu. Gitu. Setiap orang mempunyai multiple personality. Gitu. Nah, orang yang cerdas itu adalah dia yang namanya swing dari satu personality ke personality lain itu sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Ya gitu. Mas Abu misalnya berhadapan dengan saya, dengan Pak Agus Mustafa kan beda gitu. Itu multiple personality gitu ya. Host. Saya kemarin ngobrol dengan seorang, Mas Abu itu keren gitu ya. Dia tidak pernah membuat tamunya tidak nyaman seperti yang namanya Kus Hendratno. Kus Hendratno itu tidak pernah membuat tamunya tidak nyaman gitu ya. Mas Abu juga demikian. Apapun yang diomongin tamunya, mantu koyo yo gitu ya. Kayak ya. Oh iya. Wah, tamunya makin jadi gitu ya. Makin jadi. Nggak tahu kalau itu digiring tamunya. Itu Mas Abu itu ya. Jadi Mas Abu itu multiple personality-nya bagus. Jadi Mas Abu bisa swing dari sana. Nah, yang di film Split itu ya nggak gitu juga ya. Namanya film Hollywood itu menjerumuskan kita memahami yang namanya gangguan mental itu jadi beda gitu. Misalnya nonton film The Joker enggak? Joker gitu. Seolah-olah orang gila itu berbahaya. Enggak ada gitu. Tidak ada lah orang gila bunuh orang, yang ada psikopat bunuh orang itu gitu ya. Jadi kalau orang psikosa atau kemudian schizophrenia, hipofrenia gitu ya, schizophrenia itu nggak ada orang itu jahat. Dan kalau film Hollywood itu, wah kalau di rumah sakit jiwa itu seolah-olah digambarkan di situ tuh banyak orang jahat gitu ya. Enggak ada, salah itu ya. Jadi gambaran kita tentang gangguan mental itu salah semua itu. Jadi orang-orang Joker itu dia gila gitu ya. Joker itu dia gila gitu ya. Dan kemudian dia berbuat jahat karena kegilaannya gitu. Enggak gitu ya. Enggak ada itu. Ini pelecehan terhadap orang gila, tidak ada. Orang psikosa itu seperti Joker itu tidak ada. Yang ada orang psikopat, dan psikopat itu bukan gila gitu ya. Psikopat itu sadar dia realitanya nggak hilang gitu. Cuman dia juga tidak bisa berempati dan dia nggak bisa mengendalikan dirinya itu untuk melakukan pembunuhan berulang-ulang itu ya nggak bisa. Memang otaknya seperti itu ya. Dan kalau orang seperti itu ada itu orang Indonesia yang di Inggris itu yang bunuh puluhan orang itu. Itu nggak bisa dinasehatin, Bu. Kamu jangan bunuh orang, ya nggak bisa. Itu otaknya kayak gitu ya. Yang gitu emang di sel aja, kerangkeng aja. Kalau enggak ya dioperasi otaknya itu ya. Supaya bisa empati itu. Nah itu berbeda. Ya. Jadi
kita melihat apa namanya split itu juga enggak gitu, terus jadi binatang gitu ya, jadi binatang beneran gitu ya, jadi the beast gitu. Enggak gitu. Split itu di awal ya, film Split itu di awal bagus gitu ya, di awal bagus pada saat dia berbicara dengan psikiaternya itu ya. Bagusnya itu 5 menit pertama, menit ke-6 pengen ngelempar sepatu aja saya ini, wow betul gitu, film ngaco gitu. Membuat orang salah itu ya, apa yang namanya multiple personality itu. Nah, split disorder itu kalau dia sudah kesulitan, bahkan dia itu kesulitan dan di era apa namanya media sosial ini split disorder itu bisa subur kalau orang bakat punya split disorder terus dia punya akun banyak, lah udah itu bahaya itu ya itu. Ya gitu. Jadi latihannya kalau punya split punya akun satu aja gitu ya. Itu adalah saya akun Twitter 1 gitu ya. Kemarin itu buat lagi karena di-ban gara-gara boyfriend gitu ya. Tapi udah balik ya, aman ya? Balik aman gitu. Oke Dok, kenapa saya mengawali ini? Karena 60% pertanyaan dari rakyat 78,4 tuh rata-rata jawab pertanyaannya gimana untuk menyelesaikan problem sama mental gitu Dok. Salah satunya kan halusinasi, misalkan ya mungkin ini masih ada yang melihat bahwa ini adalah problem yang harus diselesaikan, entah itu jadi dari stres, depresi gitu. Nah, Dok Des sendiri mengalami ini kan juga pasti ada fase gitu ya, dari asalnya nggak ngerti, terus jadi ngerti, terus tadi sampai akhirnya bisa, oh saya ngobrol sama Abu tahu, sama yang lain nggak. Nah itu kan pasti ada fasenya gitu. Kalau boleh diceritain how to-nya gitu Dok, silakan. Bahwa misalnya ya kebetulan sih itu sebetulnya gitu ya. Jadi ya memang kita itu Mas Abu seperti sekarang ini kan juga karena berbagai macam kebetulan jadi seperti sekarang gitu. Saya juga gitu ya gitu. Saya juga. Jadi kalau misalkan niatnya jadi dokter bedah saraf gimana itu? Enggak ada kebetulan gitu. Oke. Ya. Sama dengan orang itu sok-sokan. Kunci sukses adalah kerja keras. Sekarang itu ada 100 orang kerja keras, yang sukses cuma 2, ya berarti bukan kunci itu. Orang cuma 2% gitu. Sama itu. Itu kan itu motivator enak aja kalau ngomong. Kerja keras adalah kunci sukses. Lah kamu kira orang semua yang nggak sukses itu nggak kerja keras apa gitu? Kalau ada 100 orang kerja keras, yang sukses 2, berarti kerja keras bukan kunci sukses gitu. Ya, itu. Kunci sukses adalah kebetulan sebetulnya. Kebetulan. Ini menarik sih. Kunci sukses kebetulan ya. Kebetulan gitu. Oke. Kebetulan gitu. Kalau saya mengatakan gitu kan, masa kecil saya gitu. Saya misalnya ada orang yang masa kecil saya itu sekolah harus menempuh jalan 5 km, jutaan orang kayak gitu. Itu bukan itu ya itu. Ya, jadi orang sukses kalau cerita seolah-olah orang lain itu tidak mengalami apa yang dia alami gitu ya. Ya seperti ini kalau misalkan saya itu ya, jutaan orang dengan autism dan Sandwich syndrome ya itu. Lah kebetulan loh ya, saya ini dengan segala macam privilege saya gitu ya. Terus kemudian kebetulan juga itu ya, riwayat ya, jalannya terus akhirnya saya itu jatuh cinta sama yang namanya sains gitu ya, itu. Bosen sama namanya agama gitu ya. Nah ini pertanyaan berikutnya Dok, lanjut dulu. Bosen sama namanya ilmu agama, karena ilmu agama itu nggak berkembang gitu ya bagi saya. Gitu. Kalau sains itu berkembang terus. Gitu. Mulai zaman apa namanya onta bungkuk 1 sampai bungkuk 4, nanti syarat-syaratnya sholat ya 5, nggak ada pertambahan gitu. Padahal zamannya beda ya Dok ya. Beda, gitu. Kalau sains kan berkembang gitu. Nggak ada improvement gitu ya. Improve dikit disalahin, dibid'ahin ya Dok ya. Abad ke-12 sampai abad ke-20 jawabannya tetap aja gitu, nggak menarik gitu. Pertanyaan mati gitu-gitu aja ya. Lah iya gitu. Lah yang pertanyaan orang mati ya ditanya man robuk aja masa nggak bisa mau belajar dari dulu gitu ya. Itu ya
ini bagi saya ya kebetulan saja sebetulnya itu ya, karena kebetulan saya itu membaca. Kalau seandainya saya itu tidak membaca ya, saya tidak paham bahwa itu halusinasi, itu tidak paham gitu. Dan saya akan ikut opini komunitas itu bahwa saya ini anak sakti loh ya, kan cilaka ya saya ini ya, dibilang sakti banyak jadi dukun saya itu. Terus gini nanti itu kayak yang di Surabaya. Mulai dewe apa tak terno apa mulai dewe itu ya gitu. Ngomong sama orang stres gitu. Nah, tapi ya memang sebetulnya apakah saya mempunyai gangguan mental gitu ya? Ya kalau dibilang gangguan bersosialisasi iya gitu ya. Okay. Tapi saya tidak pernah kehilangan realita gitu. Saya tidak pernah kehilangan realita. Saya paham mana yang realita, mana yang tidak. Bahkan terlalu itu ya. Saya mengatakan yang tidak realistis ya nggak usah diomongin sebagai realita atau sebagai hal yang masuk akal ya, akui saja itu nggak masuk akal gitu, dan itu bermasalah gitu ya, itu bermasalah bagi saya memahami bahwa yang namanya keyakinan itu bermanfaat gitu. Bermanfaat, sangat bermanfaat, tapi ya nggak masuk akal, itu jangan dimasuk-masukin akal gitu, itu dua hal yang berbeda gitu. Bermanfaat dengan benar itu beda gitu ya. Bermanfaat iya, ngawur iya gitu. Jangan dibilang yang segala sesuatu yang bermanfaat itu nggak ngawur. Banyak yang bermanfaat ngawur itu kan banyak gitu. Nah, kalau dibilang kenapa saya sampai seperti ini ya kebetulan sih Mas gitu ya. Kebetulan saya ini lingkungan saya itu kitab-kitab itu banyak dan saya baca semua gitu ya. Membuat saya cepat bosan gitu ya. Daripada orang-orang biasanya yang dibaca itu pada saat mereka usia 25 lah, saya umur setahun baca begituan gitu ya. Cepat bosan saya gitu ya. Nah sementara waktu SMP saya kenal, saya mulai SD kelas 6 saya belajar sampai matematika itu, belajar kalkulus itu umur 11 tahun itu. Jadi ya waktu saya SMP malah ngajarin guru saya kalkulus itu. Oke. Guru agama diajarin juga nggak? Oh iya itu. Guru agama diajarin kalkulus ya. Nah, guru matematika itu, guru fisika ya gitu. Guru fisika itu enggak gitu Pak, salah ya, gimana aja Pak, itu orang guru digituin kan ya sakit hati ya, enggak gitulah Pak, salah itu gitu ya, sakit hati guru itu. Dan saya juga nggak paham kalau begitu itu membuat orang sakit hati gitu, dan semua orang kok marah sama saya sih ya itu pun ya itu adalah semua itu adalah kebetulan ya, saya itu memahami itu. Terus kemudian dan waktu SMP itu saya tergila-gila dengan yang namanya sains itu ya. Majalah-majalah sains populer itu seperti Discover, terus kemudian Mekatronika gitu ya. Majalah-majalah sains itu langganan semua itu. Ya kalau saya anaknya orang miskin kan ya nggak bisa gitu. Jadi ya ini kebetulan gitu. Nah, kalau saya anaknya orang miskin, dari mana itu langganan Discover, terus kemudian langganan elektronika, Mekatronika, terus buku-buku tentang astrofisika gitu. Itu saya tergila-gila. Bahkan saya waktu saya SMA itu saya paham itu mekanika kuantum itu paham saya waktu SMA. Gitu. Mekanika kuantum. Jadi ya bagi saya ya ya begini ya alam semesta itu ya itu. Nah saya dan pada saat itu kan kalau saya beberapa kali berbicara saya kering spiritual itu, saya nggak punya spiritualitas, kering gitu ya, kering. Dan akhirnya saya menemukan guru spiritual dan akhirnya saya basah dengan spiritualitas itu. Guru spiritual saya sudah saya sampaikan beberapa kali. Guru spiritual saya yang pertama adalah Charles Darwin, yang kedua adalah Carl Sagan. Itu guru spiritual saya. Itu membuka mata saya bahwa meaning of life itu setelah saya membaca itu ya buku-buku Darwin gitu ya, dan Carl Sagan waktu dia masih hidup itu ya, dan buku-bukunya semua Carl Sagan, bahkan
sempat ketemu sekali gitu. Itu adalah bagi saya itu guru spiritual. Ya, itu bahwa meaning of life itu ya seperti meaning of life apa itu? Aku mikir kalau semua orang itu terus mati sudah selesai, itu apa artinya kehidupan gitu ya gitu. Lah kita ngobrol gini ini di Zoom ini apa bukan meaning of life namanya gitu ya. Itu adalah perjalanan kebetulan aja, itu bukan karena cerdas, enggak lah. Justru saya ini enggak cerdas. Secara kognitif iya, saya itu mempunyai kelebihan kognitif gitu. Tapi kecerdasan emosi, kecerdasan sosial itu ya jauh ya, tidak hanya memerlukan kognitif. Kognitif itu adalah hal yang variabel yang kecil bagi orang untuk mempunyai kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. Saya paham, saya sangat tidak cerdas secara emosi dan saya tidak cerdas secara sosial gitu. Oke. Nah itu menarik Dok, tadi antara bosen gitu ya. Kan kalau kita bicara bloodline gitu ya. Tadi dari kakek ke ayah terus ke anak kan itu kan darah-darah dalam tanda petik religiusnya tinggi gitu. Terus tadi Dok kan terus malam juga ngomong, saya ditawarin tuh jadi pemuka nggak mau juga gitu kan. Mending jadi dokter gitu. Iya, nggak mau gitu. Itu ada yang menarik adalah kata-kata bosannya gitu Dok. Nah, apa sih yang membuat waktu itu jadi ya udah deh ini kayaknya cukup deh ada something new, dan terus nemu sampai ke tadi kalimatnya menarik banget bahwa yang membasahi spiritualnya adalah Sagan gitu kan misalnya. Apa sih dari si Sagan ini yang bikin seorang Dokdes tuh puff gitulah dalam tanda petik awaken gitulah gitu. Silakan. Yang pertama ya, sebetulnya saya itu tidak pernah bosan untuk mempelajari ya gitu. Ya, mempelajari. Tapi kalau saya itu terus kemudian harus menerima satu hal untuk saya pedomani nanti dulu gitu itu ya. Saya membaca buku-buku primbon itu ya bukan lantas saya berpedoman pada primbon kan, enggak gitu. Saya baca buku-buku, misalkan buku-buku Jawa yang ditulis, misalkan ditulis oleh Ronggo Warsito, ditulis oleh Pakubuwono IV, ditulis oleh Mangkunegoro IV, itu Serat Wulanreh itu ya, itu saya baca itu ya, yang diterjemahkan oleh Ronggo Warsito, buku Serat Wirid Hidayat Jati yang sebetulnya baru setelah saya nah, ini kan bukunya, ini kan Martabat Tujuhnya Hamzah Fansuri di bahasa Jawa kan gitu. Ya kebetulan saya sudah baca duluan bukunya Hamzah Fansuri tentang Martabat Tujuh itu gitu ya. Dan saya waktu baca Serat Wirid Hidayat Jati. Nah, ini kan Martabat Tujuhnya Hamzah Fansuri gitu ya itu. Ya saya baca itu ya, Wulanreh, Kolotido gitu ya, Joko Lodang saya baca semua. Tapi saya baca itu bukan lantas saya memedomaninya. Buku apapun saya baca tidak serta-merta saya pedomani gitu ya. Saya mempelajari. Dan kalau saya dibilang saya berhenti mempelajari hal-hal yang dipelajari bapak saya, yang enggak gitu. Enggak itu. Saya tetap nyantri ya, tetap ditanya, tetap baca buku ya, tetap itu. Tapi kalau secara formal saya harus ngikuti, nggak mau gitu. Maunya bapak saya kan saya ini disuruh madrasah sanawiyah, terus kemudian aliyah, terus kemudian ke IAIN gitu ya. Saya nggak mau, saya SMP gitu. Terus apa sih? Ya udahlah, saya tetap nyantri lah, kemana lah, tetap gitu ya. Tapi saya sekolah SMP, sekolah SMA. Waktu SMA lulus itu tetep aja mereka, IAIN aja atau udah deh kalau mau suruh masuk ke Suludin ya. Iya. Itu masuk misalkan udah itu udahlah langsung ke Al-Azhar, enggak mau itu, mau jadi dokter aja gitu. Tapi itu pun saya enggak ngomong karena yang namanya waktu saya daftar perguruan tinggi ya gitu.
Saya sampai hari-hari, sampai detik-detik terakhir tuh saya belum memutuskan itu jadi ya ingin apa itu nggak tahu gitu. Nggak tahu gitu ya. Karena saya nggak boleh sekolah ke luar negeri kecuali kalau sekolah Usuluddin. Nggak dibiayai. Mas, kan sekolah saya harus kuliah di dalam, kan buat kuliah. Oh apa ya gitu. Pertama saya mikir, saya sangat tergila-gila dengan astrofisika. Masa saya harus masuk astronomi gitu? Nanti kerja apa saya ya? Masa ngitung bintang aja. Terus misalkan waktu itu di UGM sudah ada teknik nuklir ya. Terus saya bilang, pengen teknik nuklir, lah Indonesia nggak punya reaktor. Lalu jadi apa nanti gitu ya gitu. Harus mikir itu. Itu yang namanya formulir itu sampai hari terakhir itu. Apa ini ya, belum saya kira belum sampai akhirnya detik-detik terakhir sampai di depan loket pengembalian saya belum memutuskan itu mau jadi apa, ini mau sekolah apa itu enggak. Sudah kurang 1 jam loket tutup baru ya udahlah, ini yang jelas itu kalau dokter ya jadi dokter. Kalau waktu itu saya lihat ya banyak itu ya teman-teman kakak-kakak kelas itu yang sekolah pertanian akhirnya jadi bank apa namanya jadi teller bank gitu ya. Sekolah kedokteran hewan akhirnya jadinya detailer, itu banyak gitu. Jadi ya ada kakak-kakak saya yang sekolah IPB itu, Institut Perbankan Bogor itu ya itu. Ya. Akhirnya itu orang bank semua gitu ya. Nah, gitu. Dan yang insinyur misalnya ya nggak selalu bekerja sebagai insinyur gitu. Yang linier ya dokter gitu ya dokter sudah itu. Akhirnya saya ya udah di depan loket saya urek-urek kedokteran gitu. Jadi ya sebetulnya, nah setelah itu baru ditanya, ya, akhirnya gimana kuliah di mana kedokteran gitu. Loh, wow marah lah itu. Dokteran gitu. Disuruh sekolah Usuluddin, nggak mau gitu. Oke. Udah nggak Usuluddin apa saya moh gitu ya, moh pokoknya gitu. Nggak mau gitu. Berantem lah gitu ya. Kalau berantem sih tiap hari. Gitu. Tiap hari. Tiap hari gitu. Tiap hari berantem. Kalau berantemnya ya tiap hari itu ada aja masalahnya itu ya. Itu kan karena ya saya kesulitan itu memahami apa yang terjadi, itu kesulitan saya gitu. Kesulitan. Betul-betul kesulitan gitu ya. Memahami terus kemudian bagaimana saya harus bereaksi tentang segala sesuatu itu salah gitu. Jadi sebetulnya ya untungnya jadi kebetulan saya itu akhirnya itu bisa seperti ini. Mayoritas anak dengan Savant syndrome itu nggak jadi apa-apa kok gitu. Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa. Misalnya anak yang apa namanya misalkan hafal gitu. Atau gini deh. Ini ada anak yang Savant syndrome yang bisa membedakan orang demam dan tidak gitu ya. Dia kan ditanya, orang ini sakit nggak? Kalau dia demam, iya sakit gitu ya. Anak yang seperti ini kan dianggap dukun ya, anak kecil ya gitu ya. Karena dianggap dukun, akhirnya dia harus yang datang ke dia itu ribuan orang sehari gitu ya. Ribuan orang sehari. Wah, ya. Teman-temannya sekolah, dia harus melayani orang-orang yang genit gitu ya itu. Ya itu ya, genit itu. Waduh, ada anak pintar, sakti, ayo kita berobat ke sana. Kuasa itu karena kuasa penunggu pohon cipluan itu kita harus ke sana. Kegenitan orang-orang itu yang membuat anak-anak dengan Savant syndrome itu nggak jadi apa-apa. Gitu. Bayangin teman seusianya sekolah dia harus melayani tamu. Terus kapan dia sekolahnya gitu. Misalnya saya itu ya, saya kalau dari dulu kalau misalkan disuruh menyebutkan ini jam berapa waktu Indonesia bagian barat, jam 20.27 gitu ya. Waktu Indonesia bagian barat, nggak usah lihat jam itu ya. Nggak usah lihat jam itu. Tapi
Apa manfaatnya? Rio itu bisa menyebutkan jam dengan bagus itu. Kalau yang namanya arloji itu cuma 5.000 itu. Lah ngapain bawa-bawa saya? Makannya banyak, maunya juga banyak gitu. Mending beli arloji gitu ya. Ya. Atau misalkan Rio 1141 dikalikan 1230 bisa gitu. Nah, tapi daripada mempekerjaan saya kan lebih baik beli kalkulator 2.500 itu. Jadi dunia ini memerlukan yang efektif dan efisien, bukan gaya-gayaan gitu ya. Jadi orang Savan Syndrome yang bisa menyebutkan jam, ya nggak kerja, ngapain aku bayarin kamu, beli arloji aja gitu. Ya. Seperti ini, kalau anak kecil dia latih untuk ngitung-ngitung, mental aritmetika. Ini kamu tuh pengen anakmu jadi kalkulator apa gimana gitu. Secepat-cepatnya anak itu ngitung gitu ya, masih kalah cepat sama kalkulator gitu. Makanya tidak ada Indomaret atau Alfamart itu yang mempekerjakan juara mental aritmetika, itu nggak ada. Di kasirnya gitu ya. Ini juara tahun berapa gitu ya. Ya, itu. Mereka beli kalkulator gitu. Itu cara dunia bekerja seperti itu gitu. Lah dikira orang yang membawa piala mental aritmetika itu nanti, wah kamu nanti bekerja di kasir Alfamart, yang enggak gitu. Kasir Alfamart itu yang penting ya bisa mengoperasikan kalau. Jadi anak dengan Savan Syndrome itu biasanya enggak. Saya jadi seperti ini karena berbagai macam kebetulan gitu ya. Berbagai macam kebetulan itu. Terus tadi jatuh cinta ke sains gimana tuh Dok prosesnya tuh? Tiba-tiba bosan terus ke sains ketemu Darren Sagan tuh gimana tuh? Tapi sebetulnya nggak bosen sih saya itu. Cuman kalau disuruh sekolah ya nggak mau gitu. Karena itu bisa disambi gitu ya. Artinya bisa sambil lalu gitu ya. Sambil sekolah saya sorenya itu masuk ke perpustakaannya mbak saya, kitab-kitabnya saya baca gitu kan bisa gitu. Tetapi mbak saya kan nggak bisa ngajarin fisika gitu. Mbak saya juga nggak pernah ngajarin biologi. Tapi saya belajar biologi ya berantem juga sama guru-guru gitu. Misalnya waktu itu biologi itu. Jadi manusia ini apa? Binatang. Terus kemudian guru saya ya lain. Lah apa? Tumbuh-tumbuhan kan enggak gitu. Jadi apa Pak? Itu manusia itu termasuk apa? Binatang apa tumbuh-tumbuhan gitu. Lu manusia lain. Lu kok nggak ada itu? Itu di klasifikasinya itu selain tumbuh-tumbuhan sama hewan itu. Binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang, jamur, manusia kan berarti binatang gitu. Ya guru SMP di situ kan ya bingung juga. Nah, saya juga nggak waktu itu ya zaman segitu loh ya Mas Abu ya, itu tahun 70-an. Guru biologi itu kan ya lulusan IKIP D2 D1 gitu. Apa yang diharapkan sebetulnya? Ya saya ngeblek juga ya. Saya nggak paham bahwa sebetulnya guru-guru biologi SMP zaman itu ya nggak paham-paham amat biologi. Sekolah IKIP 2 tahun, yang namanya 2 tahun sarjana muda, terus ngajar anak SMP tentang biologi. Itu dia nggak paham biologi sebetulnya itu. Karena sekolah di IKIP itu waktu itu kan ya 70% adalah cara ngajar, 30% adalah materi pelajarannya. Ya nggak paham dia itu. Jauh lebih paham saya soal fisika sama biologi di SMP gitu ya. Berantem lah itu, sering saya dikeluarin. Oh, kamu keluar aja itu. Apa namanya bikin pelajaran kisruh aja gitu ya. Itu sebetulnya saya betul-betul kepingin tahu gitu ya. Gimana sih Pak gitu ya. Nah ya, tapi kan ya yang namanya guru biologi kan tidak bisa melepaskan keyakinannya, jadi dicampur aduk gitu ya. Akhirnya ya itu yang terjadi. Tapi saya tidak pernah berniat itu ya atau ingin menjatuhkan guru itu ya enggak gitu. Ya cuman kalau kemudian saya lecehkan gitu ya marah, ya wajar. Saya waktu itu ya nggak ngerti tata krama. Ya plus tadi ya itu bahwa saya jatuh. Karena semakin dipelajari itu semakin ada lagi gitu ya, misalnya fisika gitu ya. Mempelajari waktu itu misalkan hukum waktu SMP itu kan diajari hukum, misalkan hukum energi kinetik, energi potensial gitu. Nah, saya tahu bahwa
rumus-rumus itu tidak berlaku kalau kecepatan bendanya itu mendekati kecepatan cahaya. Gitu. Saya tahu gitu ya. Saya tahu gitu ya. Bahwa yang namanya saya udah tahu gitu. Makanya lah guru SMP ya nggak paham waktu itu gitu ya. Jadi ya akhirnya ya seringkali saya itu dianggap melecehkan guru gitu ya. Pak sampai nggak ngerti ngono ya. Emang nggak ngerti sih ya gitu. Tapi anak SMP bilang gitu ke gurunya kan kurang ajar banget ya gitu. Kurang ajar banget. Nah, ya, itu yang membuat saya tidak sedang hendak merendahkan orang lain. Enggak, cuma sama ini nggak iso Pak gitu ya. Sama itu nggak bisa gitu. Tapi ya marah orang. Nah, saya makin lama makin menarik bagi saya ya, setelah belajar terus kemudian membaca bukunya Carl Sagan. Nah, kalau ngomong Carl Sagan, bagi Carl Sagan itu ya memang yang namanya hal-hal yang kita menganggap yang namanya kehidupan yang kita bayangkan seperti kita inginkan itu memikat gitu. Bagi saya alam semesta ini ya memikat gitu ya. Memikat gitu. Bagaimana kita paham itu waktu itu ya kita paham. Bagaimana sekarang itu kita memahami gitu ya. Memahami waktu itu ya tahun 80-an, 70-an itu kita memahami bahwa asal muasal alam semesta ini kira-kira waktu itu ya. Jadi tahun 70 itu perdebatannya di dunia sains itu adalah alam semesta ini 10 juta tahun yang lalu 10 miliar tahun yang lalu apa 20 miliar tahun yang lalu. Gapnya itu jauh gitu kan. Okay. Jadi waktu itu perdebatannya itu ada antara 10 miliar dan 20 miliar. Lama-lama perdebatannya ini 12 apa 15 gitu ya. Menipis ya. Menipis itu ya. Nah, sekarang kita lagi 13,7 atau 13,8. Nah, bagi saya ini adalah progres ya itu. Yang progres yang bagi saya ini memberikan Eiger tersendiri ketimbang belajar yang satu tadi itu gitu ya. Kan tetap aja gitu kan. Tidak pernah ada sholat sekarang jadi 6 gitu kan, nggak ada gitu. Harus kelihatan yang katanya ya. Kan nggak ada gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Meskipun kalau kita mempelajari terus kita canggih-canggihkan ya, kita gabung dengan filsafat baru ya, akrobat lampir, akrobat bibir bisa lah, tapi ya itu aja sih ujung-ujungnya nggak boleh bilang gitu, kafir gitu kan, ujung-ujungnya gitu. Oke. Bagi saya mempelajari apa yang dipelajari papa saya dan dipelajari kakek saya, enggak masalah, saya baca gitu ya. Saya mempelajarinya, tapi ya saya tidak menempuhnya secara formal gitu ya. Jadi yang menempuh secara formal itu ya SMP itu saya banget dan membaca bukunya Carl Sagan gitu ya. Yang pertama saya membaca Kosmos itu ya, membaca bukunya Carl Sagan Kosmos. Itu betul-betul membuat saya itu tadi aha moment gitu ya, aha moment gitu ya, membuat saya ya istilahnya menemukan spiritualitas gitu ya. Ya seperti Carl Sagan. Carl Sagan itu orangnya, Carl Sagan sendiri juga mengatakan yang seperti itu pada saat ada wawancara dengan seorang host TV gitu ya, mengatakan dia juga mempunyai guru spiritual gitu ya. Gitu. Saya menganggap dia guru spiritual, ternyata dia menganggap orang lain yang jadi guru spiritualnya dia. Dia menganggap ada Ernest Mayr itu yang disebut guru spiritualnya dia itu, Ernest Mayr. Ya, itu yang membuat memukul saya itu adalah namanya alam semesta ini masih banyak misteri itu. Tapi misteri itu makin lama makin kita kuat gitu ya. Jadi artinya ketidaktahuan kita gitu ya. Ketidaktahuan kita tentang alam semesta itu setiap hari itu menipis gitu. Meskipun menipisnya ya kadarnya tipis banget gitu. Tapi pengetahuan kita tentang alam semesta tahun 70 dengan sekarang jauh sudah gitu ya. Jauh gitu ya, jauh. Bahkan waktu itu kita ngomong soal black hole gitu ya.
Memang black hole lah ya itu. Black hole tahun 80 kita berbicara tentang black hole gitu. Wah, itu ya ternyata kita sekarang tahu black hole itu ya nggak black-black amat loh ya gitu ya. Ya black hole itu ternyata ya nggak black-black amat gitu ya itu ya sekarang kita mengetahui itu dan itu membuat saya makin apa namanya mempunyai gairah gitu ya. Karena setiap saat itu pengetahuan tentang hal-hal yang misteri itu, ya bukan misteri sebetulnya, tidak ada sih sebetulnya, tidak ada sesuatu yang misteri itu, yang ada adalah belum kita ketahui, gitu ya. Itu. Tidak ada di alam itu, tidak ada, ini kita tidak akan tahu itu, yang ini adalah rahasia kodok berkepala babi, nggak ada, dalam sains nggak ada gitu. Hanya kodok berkepala babi yang tahu gitu. Nggak ada dalam sains, nggak ada seperti itu gitu ya. Nggak ada yang seperti itu ya. Itu adalah ini adalah apa namanya ya kita nggak tahu misalkan lama-lama kita makin tahu makin paham gitu ya. Seperti yang diungkapkan dulu seolah-olah yang namanya mekanika kuantum terus kemudian relativitas umum dan khusus dan gravitasi ini adalah ilmu yang tidak bisa disatukan gitu ya. Nah, muncullah orang gila yang namanya Stephen Hawking menyatukan tiga teori ini gitu ya. Di awal dia menulis tentang apa namanya string teori, terus kemudian membuat lagi string teori dikembangkan dari M teori gitu ya. Dan secara sombong banget gitu ya. Jumawa itu. Kalau ada yang namanya teori segala sesuatu, the theory of everything. Kalau seandainya ada yang disebut the theory of everything, satu-satunya kandidat yang akan menjadi theory of everything adalah M teori. Gitu. M teori itu teorinya dia gitu ya. Ya kelihatannya sih sombong, tapi memang sampai sekarang nggak ada teori yang lain yang sehebat M teori dalam hal ini. Ya, M teori sendiri bukunya tebal gitu ya, kalau baca itu pecah kepalanya dan mungkin orang-orang kalau baca itu pada halaman kedua udah menyerah gitu ya. Ya nggak apa-apa itu memang tidak semua orang harus paham fisika gitu. Tidak semua orang harus paham fisika dan tidak semua orang harus belajar fisika. Kalau orang semua belajar fisika, lah yang jualan di pasar sopo gitu ya. Nggak ada gitu ya. Nggak ada. Jadi ya hanya diperlukan sedikit orang yang seperti Stephen Hawking gitu ya. Hanya mungkin dari 1 juta mungkin perlu setengah aja gitu ya, yang mau kayak Stephen Hawking gitu ya, seperti Einstein. Yang diperlukan itu ya seperti petani gitu, terus kemudian peternak lele gitu banyak harus gitu ya. Nah peternak lele kan nggak perlu belajar fisika gitu ya. Nah saya sekarang itu juga nah ngapain ya saya dulu itu belajar fisika, belajar itu, sekarang nggak kepake gitu. Ya kepake sih, kalau bagi saya itu kepake untuk riset saya kepake, tapi bagi kedokteran itu fisika nggak kepake sih gitu ya. Apa namanya, sejak masuk kedokteran itu ya Mas Abu, harus bisa kalkulus, harus bisa kalkulus itu. Kalau nggak bisa nggak terima, karena ujian masuk perguruan tinggi itu ada kalkulusnya. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Tapi begitu masuk kedokteran itu, hari pertama nggak kepake itu kalkulus itu. Terus ngapain kita dulu belajar gitu ya? Apalagi kedokteran gigi. Ngapain matematika? Cuma ngitung 32 biji gitu. Oke dok, thank you dok. Ini aku pertanyaan masih banyak sih dok, tapi udah 24/1 pertanyaannya segambreng gitu. Jadi mungkin kita begitu. Mungkin for the next judulnya The Wisdom of Rio Hasan kali ya, nanti for the next. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Dok Des. Dok, terima kasih. Banyak hal yang apa ya, jadi insight gitu ya, dan menarik banget. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari direct message, so mungkin saya nggak sebutin namanya. Dok, bagaimana kaitannya dengan narsisme? Narsisme itu seperti apa dan apakah itu penyakit dan bagaimana menghilangkan? Nah, menarik dok, silakan. Narsisme itu kan berasal dari apa namanya mitologi Yunani kuno, Romawi kuno. Narsisus namanya ya. Narsisus itu orang yang kagum dengan apa namanya kegantengannya dia, kecantikan, keelokan parasnya itu.
tiap hari pekerjaannya di telaga, melihat bayangannya dia dan meyakini bahwa tidak ada orang yang lebih ganteng daripada dia di dunia ini gitu ya. Nah, yang disebut narsisistik nih, narsisme itu adalah merasa dirinya itu hebat gitu ya, merasa dirinya itu ganteng gitu, merasa dirinya hebat, merasa dirinya cantik. Pada batas-batas tertentu gitu ya, PD itu bagus ya, PD gitu ya, PD itu baik. Tapi kalau kepedean itu jadi handicap gitu ya. Ya, mawas diri itu ya, terus kemudian rendah hati itu ya. Oke, tapi kalau rendah diri itu jadi handicap juga gitu. Jadi kehidupan yang diperlukan di kehidupan ini ya yang wajarnya ada. Kalau orang Jawa bilang sama Dio gitu ya, nggak kelebihan, nggak kekurangan gitu ya. Bahwa kita menganggap diri kita cantik atau cakep nggak apa-apa itu. Tapi jangan bilang kamu paling cakep gitu ya. Ya. Jadi yang paham itu ya sebetulnya itu ya aku ini jelek, ya nggak apa-apa sih gitu. Memang kehidupan itu nggak perlu ganteng itu ya nggak perlu. Tapi sekarang itu kan orang itu mengatakan cakep itu relatif. Gitu. Bola sakarep mulai ya ngomong sak bola gitu. Relatif. Oh ya kan begitu cakep itu relatif itu. Ada yang bilang begitu, kecantikan itu relatif itu. Terus aku lihat, emang jelek sih orang itu. Gitu. Iya, kalau goblok mutlak ya dok. Iya, lah saya itu dengar, itu saya pertama kali dengar tuh di UNER itu waktu itu. Aku tahu kecantikan itu relatif itu ya. Lah kalau yang ngomong gitu Sophia Latjuba oke lah ya gitu. Saya lerek, waduh lelek. Ya pantesan aja ya gitu. Nanti saya dibilang body shaming lagi. Memang jelek loh. Gimana sih gitu ya. Gak ada cakep-cakepnya. Yang ngomong gitu loh gak ada cakep-cakepnya. Saya lihat, oh ya pantes lah gitu. Tak karep mula mbak gitu. Oke, jadi itu maksudnya kalau ada yang seperti itu jadi habits aja kali ya, jadi kepedean apa gitu. Ya kepedean gitu ya. Narsis. Nah orang yang kayak gini nih ya saya bilang narsis banget sih kamu itu lombong ngaca gitu ya. Ngaca gitu ya. Makanya waktu itu saya bilang gitu. Waktu itu saya udah dia marah gitu. Marah kakak kelas saya sih itu marah itu. Mbak sebetulnya sampean itu kalau dilihat-lihat ya cakep gitu ya. Masalahnya nggak ada yang mau lihat gitu. Makanya dia marah itu. Kelas saya itu, kelas saya. Mbak, sebetulnya sampai itu kalau dilihat-lihat ya cakep sih. Cuman ya masalahnya nggak ada yang mau lihat gitu. Ngamuk dia itu ngamuk ya itu. Ya itu yang bilang relatif lah. Ya, yang kalau kita berbicara mengenai nilai, ya nilai itu ya memang sebetulnya nilai itu kan kita ngada-ngada. Kita nyebut cakep jelek itu kan masalah nilai gitu ya. Baik buruk itu masalah nilai, value gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang nilai, tentang value itu ya kita harus bersiap-siap menghadapi ribuan orang yang tidak setuju gitu. Ya, gitu. Kita mengatakan ini baik gitu ya. Nah, kita harus bersiap-siap ada ribuan orang lain mengatakan ini nggak baik gitu ya, dengan segala macam alasannya. Nah, itu yang namanya sakar mula gitu ya. Kalau saya sudah berbicara mengenai nilai, saya bilang bola sakar musa uni-unimu. Tapi kalau 2 tambah 2, kalau nggak 4 ya salah kan gitu. Yes. Oke dok, thank you. Ini 14% pertanyaan dari teman-teman tentang law of attraction dok. Apa pandangan Dok Des tentang law of attraction dan kaitannya dengan sains gitu? Silakan dok. Ya, saya itu selalu poinnya di mana yang mau ditanyakan tentang law of attraction itu? Ya kadang-kadang orang-orang beda-beda. Apa poinnya yang mana yang mau ditanyakan? Ini sih global ya, law of attraction aja. Tapi mungkin ketika kita punya will terjadi gitu dok, akan datang sesuai dengan will-nya gitu kan. Rata-rata kan berbicara law of attraction itu bagaimana dengan niat kita terus terjadi dengan sesuai dengan keyakinan gitu misalkan gitu dok. Mungkin itu kayaknya. Ya kalau kita ngomong begitu kan faktanya enggak. Enggak gitu ya. Coba anak kecil itu ditanya, cita-citamu apa? Kalau nggak dokter, insinyur, pilot. Itu dari kecil itu.
Coba dihitung berapa yang jadi gitu ya. Ya itu sama dengan kita itu berharap, kamu harus berharap, harapanmu akan dipenuhi. Coba hitung ya, dihitung aja lah harapanmu itu dari 100 harapanmu yang terpenuhi berapa. Itu kan gitu ya. Ya makanya kalau saya bilang itu ya, kalau kamu berdoa menjadi kaya dan kamu tidak kaya-kaya, jangan kecil hati ya. Temanmu banyak yang kayak gitu ya. Yang doa tiap hari nggak kaya-kaya ya. Orang kaya itu tidak karena berdoa, orang kaya karena mendapatkan harta gitu. Tidak ada orang kaya gara-gara berdoa, orang kaya itu gara-gara dapat harta gitu. Oke, thank you dok. Emang ini pertanyaannya agak global sih, tapi mungkin kaitannya ke situ. Thank you dok. Itu sih yang Ya kalimat lah, doa tuh yang paling penting tuh terakhir itu menarik tuh tentang doa. Pokoknya jangan kecil hati, banyak yang gitu ya. Kalau kamu berdoa pengen kaya dan tidak kunjung kaya, jangan kecil hati. Temanmu banyak gitu. Nggak sendiri ya. 90% lebih kayak kamu itu. Oke dok, thank you dok. Ini sebelum ke apa namanya, sebelum ke chat berikutnya ini ada dari Ibu Anca. Silakan Bu Anca. Selamat malam dok, selamat malam Mas Agus. Malam Bu, silakan. Yang ingin saya tanyakan, efek halusinasi itu akibat gangguan stres pasca trauma akan berpengaruh nggak dok dengan fungsi otak yang bersangkutan? Terima kasih dok. Oh, Oke. Antara stres dan trauma halusinasi gitu ya. Silakan dok. Halusinasi itu kalau nggak bakat nggak bisa kok gitu ya. Stres-stresnya orang kalau nggak bakat halusinasi nggak bakat, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Coba itu orang belajar tenaga dalam, ada loh yang nggak bisa mental-mental itu. Ya masa Bu ya. Iya. Akhirnya bayar stooge, bayar mental gitu. Ya, gitu. Bisa gitu. Nggak bakat gitu ya. Itu kayak gitu Banca. Jadi kalau misalkan ada orang yang berhalusinasi karena depresi berat terus harusnya berhalusinasi, itu ya sebenarnya dia berbakat gitu ya. Stres itu sendiri sebetulnya adalah sahabat kita gitu ya. Stres itu sahabat kita gitu. Sahabat manusia, sahabat binatang itu stres itu. Stres itu adalah motivasi untuk melanjutkan kehidupan gitu. Ya, kecemasan itu adalah senjata kita, itu senjata manusia, senjata binatang untuk bertahan hidup itu adalah cemas. Tapi kalau cemas itu berlebihan, jadilah gangguan cemas. Ya, jadi cemas bagus, tapi gangguan cemas itu nggak baik untuk kita ya, gitu ya. Kita mendapatkan itu. Sama dengan tadi halusinasi. Apakah halusinasi berdampak? Lu jelas berdampak lah, Mbak. Apakah halusinasi itu mempengaruhi? Lu sangat mempengaruhi gitu. Hanya saja kalau kemudian orang berhalusinasi, paham bahwa dirinya berhalusinasi, gitu. Akhirnya kita tahu masalah, gitu ya. Yang paling penting untuk menyelesaikan masalah itu kita mengakui kalau punya masalah, gitu. Ya. Admit kita paham punya masalah. Lah kalau kita itu nggak paham bahwa itu masalah, lah kapan kita mau menyelesaikannya, memecahkannya, gitu ya. Sama, kalau orang berhalusinasi itu paham bahwa itu adalah masalah, itu bagus. Tapi kalau kemudian saya bisa melihat makhluk halus, nah itu jadi masalahnya makin banyak jadinya gitu ya. Dia tidak admit bahwa itu adalah masalah, malah itu dianggap kelebihan. Dia mempunyai kelebihan, bisa melihat makhluk halus. Yang kasar aja kamu nggak lihat, halus gitu. Yang kasar juga nggak ngerti maksud halus dia. Itu adalah, nah dalam kehidupan kita yang semakin kompleks, memahami bagaimana cara kerja otak itu, kurang-kurangilah ya kita ini menjerumuskan anak yang berhalusinasi itu sebagai anak sakti gitu ya. Ya. Pada saat dia nggak jadi apa-apa, yang lain nggak peduli kok gitu. Ya. Pada saat seorang anak kecil bisa mengobati, ya, wah ribuan orang datang, anaknya nggak sekolah sampai 2 tahun. Setelah anaknya nggak jadi apa-apa, siapa yang peduli? Nggak ada yang peduli.
Ya. Nah, itulah itu kurang-kurangilah genit ya itu. Ya, kalau genitnya itu, waduh, puji pohon cipluan gitu ya gitu. Kegenitannya sendiri yang membuat orang lain. Nah, kurang-kurangilah genit terhadap anak-anak yang Savant syndrome. Anak dengan Savant syndrome dan autis itu rentan dibully, tapi juga rentan dieksploitasi. Gitu ya. Ya, dieksploitir itu ya. Begitu sudah nggak bisa dieksploitir lagi, dibuang. Gitu. Dibuang gitu. Itu seperti itu, seperti yang orang dengan talenta khusus itu gampang dieksploitir gitu. Yeah. Entahlah itu yang Indonesia mencari bangsat lah, apalah gitu. Tapi The Master enggak, Dok, The Master enggak. Ya, itu. Itu kan begitu ada gitu, terus kemudian selesai hilang aja gitu. Benar. Hilang aja itu. Akademi fantasi lah, apalah itu. Begitu bersinar, wah dilulukan orang banyak, lu gila lu ya gitu ya. Itu ya dilulukan itu. Wah, habis itu hilang aja gitu ya. Klanting, Funky Papua, kemana sekarang mereka itu? Wah, di zamannya keren banget itu orang-orang gitu ya. Tapi ya itu kerjanya dunia gitu. Eksploitasi yang delompar-lom gitu ya. Mengeksploitasi orang oleh orang lain itu hukum dunia itu. Saya dulu pernah dimarahi gitu ya waktu pelajaran pelajaran Pak PMP itu. Saya ditanya, apa bedanya komunisme dengan waktu itu disebut ya demokrasi kita gitu. Oh, kalau komunisme itu eksploitasi dilompat-lompat. Oh, apa itu? Manusia mengeksploitasi manusia lain. Nah, kalau ideologi kita kebalikannya, Pak. Gitu. Ya sama aja ya. Ini kalau manusia mengeksploitasi manusia lain, ini manusia lain mengeksploitasi manusia gitu. Wah, ini harus ditit kayaknya gitu nih. Saya langsung diusir, apa bedanya ideologi kita dengan ideologi komunis? Kalau komunis itu eksploitasi dilompat-lompat, manusia mengeksploitasi manusia lain. Nah, kalau ideologi kita kebalikannya. Tapi yang nanya juga diam dulu kayaknya, Dok. Diam dulu ya, baru marah. Oke, Dok, thank you, Dok. Terima kasih, Dok. Wah, gawat. Oke, berikutnya Mas Fahrizal. Silakan, Mas Fahrizal. Monggo, Mas. Terima kasih. Halo. Ya. Ini mau melanjutkan dari Bu Anda tadi, Dok. Itu loh mengenai halusinasi. Itu kan poinnya di mengganggu sama terganggu, begitu ya? Iya. Kalau nggak mengganggu atau terganggu kan ya malah enak itu, bisa ngomong sendiri. Nah itu step kalau kedapatan seperti itu misalnya terganggu atau mengganggu itu gimana sih biar tidaknya terobati atau tidaknya menurunkan lah. Soalnya di lingkungan yang seperti ini kan kalau terkadang itu dianggap advantage itu pengobatannya malah ke ya gitulah ya kita lah kadang dibawa ke ya didoakan atau apa seperti itu. Nah ini step-stepnya gangguan seperti ini bagaimana? Seperti itu. Ya. Makasih, Mas. Silakan, Dok. Ya. Yang pertama ya, kalau merasa terganggu, Mas, ya udahlah ke dokter, Mas, gitu ya. Gitu. Ya kalau kita itu mempunyai gangguan mental, ya dokter kesehatan jiwa, ya kesehatan mental gitu. Diobati, jangan ngobati sendiri gitu ya. Ini memang manusia itu kalau soal yang lain-lain itu rasional, kalau soal kesehatan itu sama sekali nggak rasional gitu. Kalau misalnya orang itu ban sepedanya bocor, datangnya itu ke tukang tambal ban, otaknya genah gitu. Rasional, mau jahit baju ke tukang jahit itu udah bagus itu, logis itu ya. Mau bangun rumah ke tukang bangunan udah bagus itu. Tuh, sakit itu loh, kok ke kiai gitu loh. Dia nggak pernah belajar gitu. Justru malah kesehatannya yang nggak logis ya. Loh, sekarang itu saya pernah ini.
pernah nggak kamu itu ban sepedamu bocor terus kamu datang ke Kiai, Pak Kiai doain ban baja saya supaya nggak bocor gitu. Nggak bisa. Lah wong doain ban aja nggak bisa kok, doain kepalamu yang sakit gitu. Kamu pernah nggak sepeda motormu mogok kamu bawa ke Kiai, Pak Kiai doain supaya mogoknya selesai? Nggak ada gitu. Lah doain sepeda mogok aja nggak bisa, doain kanker, yang bener aja gitu. Ini jadi kalau kita itu sakit ya datang ke dokter gitu. Seperti kalau ban sepeda bocor datang ke tukang tambal ban gitu. Ya sambil tambal ban ya nambal ban terus datang ke Kiai, Pak Kiai doain itu tukang tambal bannya supaya nggak bayar gitu ya boleh gitu. Tapi 90% nggak terkabul juga sih dok. Nah, iya gitu. Ya gitu. Oke. Jadi poinnya ya cari solusi lah ya. Gitu. Kalau kita merasa terganggu, ya datang ke dokter gitu. Lah saya kan dokter ya, saya tahu gitu. Sebetulnya saya sendiri sudah lama sih kalau misalkan sendirian gitu ya, malah enak ngobrol sama mereka gitu ya, sendirian gitu ya. Sambil jalan gitu. Kemarin saya jalan itu, saya menyusuri sungai Thames itu ya, itu Thames itu saya di London itu, ya ngobrol sama mereka, guyon-guyon itu. Menurut kalian gitu ya, Ratu Elizabeth matinya kapan? Aduh, itu harusnya diundang jadi narasumber dok sekalian ya nanti kapan-kapan. Itu. Nah, kemarin itu ya bulan yang lalu sampai akhir awal bulan ini. Tadi saya itu menurut kalian nih Ratu Elizabeth matinya kapan itu? Ya itu mati gitu. Itu kan kalau kita ngobrol sendiri ya nggak apa-apa gitu kan, nggak sama orang gitu ya, sendirian gitu. Tapi kalau pada saat operasi gitu ya mereka ngomong terus itu, ini perlu diusir orang-orang ini. Whisky. Oke dok, thank you dok. Udah 25.9. Aduh, sorry, maaf banget nih teman-teman. Ini pertanyaannya masih banyak banget. Yang resen juga ada, tapi sorry banget karena jamnya udah jam 25.9. Ini akhir untuk final statement. Jadi terakhir sedikit dok, ada 2 final statement. Satu final statement untuk episode ini dan satu pesan kesan menuju episode 500 dialog positif. Yang pertama ya, yang namanya kehidupan ini ya jalan itu ya, karena kebetulan saya seperti ini ya kebetulan gitu ya. Dengan segala macam handicap saya dan akhirnya saya mencoba mengatasinya dengan berbagai macam latihan, itu pun juga kebetulan gitu ya. Kebetulan saya terakses dengan itu semua. Jadi ya hidup ini, badan kita ini disusun oleh bahan-bahan alam dan bekerja sesuai hukum alam. Tidak ada tahayul dalam hidup kita gitu ya. Itu final statement. Jadi apapun apa yang terjadi dengan otak saya adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di situ gitu ya. Dan reaksi kimia itu ya pada dasarnya ya fisika gitu ya. Ya itu jadi hukum-hukum fisika berlaku di situ. Nah, kalau kita memahaminya bahwa tubuh kita ini adalah mesin gitu ya. Kalau ada gangguan teknis, pemecahannya adalah pemecahan teknis gitu ya. Jalan keluarnya adalah jalan keluar teknis. Itu adalah pemikiran sains dan pemikiran kedokteran. Oke, terima kasih. Terakhir dok, pesan-pesan menuju episode 500 dialog positif, apa tanggapan, kesan, pesan, dan apa tuh tentang dialog positif? Ya, yang pertama pesannya itu ya tidak semua kalian itu harus ngerti gitu ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa gitu ya. Jangan merasa bodoh meskipun memang bodoh gitu ya. Nggak apa-apa. Itu pesannya itu aja sih, nggak apa-apa. Pokoknya nggak harus semua ngerti ya dok ya? Nggak semua kalian itu harus paham gitu ya. Oke. Bagaimana dong? Saya kok nggak tahu, nggak apa-apa kamu nggak tahu, yang nggak tahu banyak gitu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, udah itu yang paling penting ya dok. Cuman kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, jangan sok tahu. Gitu. Oke dok, thank you. Boleh tepuk tangan untuk dok Dan. Dok, makasih ya. Pokoknya jangan bosan-bosan balik ke dialog positif. Oke, dengan senang hati, mantap. Thank you dok, thank you. Terima kasih. Oke teman-teman, ibu dan bapak, dengan final statement dan
topik yang sakarmu malam hari ini. Belum pernah ada di Dialog Positif 400 episode lebih belum pernah ada nama topik sakarmu cuman malam hari ini. Kita enjoy, saya rasa kita semua enjoy, kita semua dapat insight, kita semua dapat asik ya, aha momen pasti dapat. Sebentar ya, itu Ya. loh, itu salah satu kecerdasan Mas Abu itu tahu itu. Bahwa saya ngomong itu tanpa persiapan itu dia tahu itu. Jadi topik paling anes ya malam hari ini ya, sakarmu. Oke, Dok, thank you. So, teman-teman, kita mudah-mudahan dapat schedule Dokdes as soon as possible. Oke, terima kasih. Dan dengan final statement tadi, mengakhiri episode kita malam hari ini. So, sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, Dok, kita foto dulu sebentar. Teman-teman, ibu dan bapak, yang mau dibuka kameranya boleh, silahkan. Yang nggak mau juga nggak apa-apa ya. Ya oke. Itu yang penting nggak usah semuanya ngerti, nggak apa-apa ya. Yang nggak apa-apa lah pokoknya. Oke, sip ya. Kita ada berapa? Bentar ya. Kita hari ini ada 4 page. Jadi hitungan ketiga tinggal senyum aja. Alright.